Wilujeng enjing kasadayana, sampurasun. Nah, tina pelajaran bahasa Sunda poe ieu, urang bade diajar ngenaan kalimah ondangan atawa ajakan, kemudian ngabandungkeun tata tertib atau mendengarkan tata tertib, jeung maca wacana atau baca cerita. Ya, nah di sini yang akan kita bahas pertama adalah tentang kalimah ondangan atau kalimah ajakan. Ya, kalimah ondangan ini bisa kalian lihat di halaman 34 di buku paket. Ya, buku paketnya ingat ya, pakainya yang 2A, jangan sampai salah. Nah, di sini ada tentang kalimah ondangan atau kalimah ajakan halaman 34. Kalimah ondangan atau kalimah ajakan sok digunakeun dina ngaguneman sapopoe. Kalimah ondangan nyaeta kalimah nu eusina mangrupa ajakan pikeun ngalakukeun hiji hal. Nah, jadi kalimat undangan atau ajakan ini biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalimat undangan adalah kalimat yang menyatakan ajakan atau untuk melakukan sesuatu. Jadi, untuk mengajak teman-teman melakukan sesuatu itu disebut dengan kalimat ajakan. Ya, nah di halaman 34 ini ada contohnya. Rerencangan sadaya enjing dinten Minggu kabumi abdinya abdi bade disunatan. Nah, itu artinya adalah yang ini ya nak ya. Yang untuk yang pertama, ini percakapan yang pertama. Di sini ada teman-teman semua hari Minggu besok ke rumah saya ya. Saya akan dikitan atau disunat ya. Nah, jadi ini menceritakan tentang temannya yang mengajak untuk ke rumahnya ya, untuk ke rumahnya untuk menghadiri acara sunatan. Kemudian contoh yang kedua yang bawah ini, nah ini ada contoh, Irma ameng yuk ka Bumi Reni urang main congklak babarengan. Irma main yuk ke rumah Reni, kita bermain congklak bersama-sama. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Ada kalimat ajakannya yaitu yuk ke rumah Reni. Ya, itu adalah kalimat contoh dari kalimat ajakan. Ya, jadi ini cukup kalian baca-baca saja agar kalian paham contoh kalimat-kalimat ajakan atau ondangan. Ya, kemudian di halaman selanjutnya halaman 38 itu ada contoh kalimat ajakan lagi ya, di mana di sini ada 5. Ini jadi kayak ada dua orang yang membacakan kalimat ajakan gitu ya. Nih yang atas ini ada 5 ya. Kemudian ini yang pertama, engki ka bumi abdi tabu sabaraha gitu. Ini maksudnya nanti ke rumah saya itu pukul berapa. Mungkin maksudnya kalimat ajakannya itu yang A-nya. Untuk yang nomor 1 ya, maksudnya nanti ke rumah saya gitu. Jadi dia mengajak untuk ke rumahnya. Kemudian contoh yang kedua yang ini yang nomor 2, mending orang ulin di buruan, hayu gitu. Nah, jadi lebih baik kita main di halaman. Kemudian kata yang satunya lagi, ayo. Kemudian contoh yang ketiga, Dian enjing indit ka sekolah barengnya gitu. Kemudian yang B, mangga abdi ngantosan di payunan bumi. Nah, jadi ini Dian besok berangkat ke sekolah bareng ya. Kemudian kata Dian, iya, saya tunggu di depan rumah gitu ya. Kemudian ada contoh yang keempat, Amin urang newak kupu-kupu yuk. Nah, Amin ini nama orang ya. Kemudian Alim karunya gitu. Nah, jadi si Alim si A ini mengajak Amin untuk menangkap kupu-kupu. Tapi kemudian kata si B, tidak mau kasihan gitu. Nah, jadi ada kalimat ajakan yang pertama yaitu
urang newak kupu-kupu yuk gitu. Kemudian yang kelima, ngiringan ngiring sarang abdi yuk atau ikut dengan saya yuk. Kemudian kata yang B, kemana? Nah, jadi dari kelima contoh ini, di mana yang kita lihat kalimat ajakannya ada yang di A. Ya, jadi yang A, bagian A ini misalkan 1 yang A, 2 yang A, 3 yang A, 4 yang A, dan 5 yang A. Ini adalah contoh dari kalimat ajakan. Ya, nah segitu saja untuk sekilas kalimat ajakan ya. Jadi biasanya identiknya dengan ada tanda seru di belakang. Ya, biasanya mengajak itu ada tanda serunya di belakang. Sama seperti halnya memerintah juga ada tanda serunya di belakang. Nah, apalagi yang paling identik itu biasanya ada kata yuk atau hayu atau ayo. Ya, itu adalah contoh dari kalimat ajakan atau kata-kata yang biasa digunakan pada kalimat ajakan. Nah, kemudian yang selanjutnya masih di halaman 38, kita punya tata tertib. Ya, kalau sebelumnya di bab sebelumnya juga ada tentang tata tertib sekolah ya kalau tidak salah. Coba Bu Dede lihat dulu ya di buku paketnya. Iya, ada tata tertib sekolah. Nah, sekarang masih ada kelanjutannya tentang tata tertib maca buku. Nah, jadi di sini ada tata tertib membaca buku. Nah, kalian mendengarkan dulu ya. Di handap ieu aya contoh tata tertib. Tata tertib eta rek dibaca ku ibu atawa bapak guru hidup pek bandungan sing regep. Nah, jadi di bawah ini ada contoh tata tertib. Tata tertib tersebut akan dibacakan oleh ibu, oleh Bu Dede ya nak ya, dibacakan oleh Bu Dede. Kemudian silakan kalian mendengarkan dengan seksama. Nah, di sini ada 6 tata tertib maca buku. Ya, Bu Dede bacakan satu-satu. Anu kahiji, maca 2 samemeh maca buku. Maca 2 samemeh maca buku. Nah, maksudnya adalah membaca doa sebelum membaca buku. Nah, jadi itu yang wajib kan harus kita lakukan. Ya, ketika sedang kita ingin melakukan sesuatu, kita harus berdoa dulu. Kemudian yang kedua, maca tong sambari sasarean. Nah, jadi yang kedua adalah membaca tidak boleh sambil tiduran. Ya, usahakan membaca jangan sambil tiduran. Kemudian yang ketiga, jarak panon jeung buku kurang lebih 30 cm. Ya, jadi jarak mata dengan buku kurang lebih 30 cm. Nah, jadi jarak buku ketika kalian membaca itu usahakan 30 cm ya nak ya, itu sudah minimalnya. Ya, jadi udah paling dekatnya harusnya 30 cm. Gitu. Kemudian yang keempat, awak diajakkan atau badan ditegakkan. Kemudian yang kelima, pikiran dipusarkan karena buku nu dibaca. Nah, yang kelima ini pikiran kita harus dipusatkan ke buku yang akan kita baca. Ya, misalnya hari ini kalian mau belajar bahasa Sunda nih. Silahkan kalian perhatikan di buku bahasa Sundanya. Fokuskan pikiran kalian ke buku bahasa Sunda ini. Ya, kemudian yang keenam, maca 2 saenggeus beres maca buku. Nah, jadi maca 2 lagi setelah kita selesai membaca buku. Ya, sama halnya seperti belajar ya. Sebelum belajar kita berdoa, kemudian sebelum belajar kita berdoa, setelah belajar kita juga harus berdoa atau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 40. Nah, di halaman 40 ini ada contoh-contoh kalimat sedang apa ya namanya? Menegaskan gitu, meragakan membaca buku ya, berarti meragakan untuk membaca buku yang baik.
Ini kita lihat, perhatikan yang pertama ini, yang di kotak yang paling atas, yang pertama. Ya, abdi diajar di bumi dina, saminggu genep wengi, wengi minggu pere, mimiti diajar tabuh 7 nepi ka tabuh 8 wengi. Nah, jadi di kotak yang pertama, saya belajar di rumah dalam seminggu 6 malam. Nah, jadi dia belajar hanya 6 malam. Malam minggu libur. Jadi dia belajar dari malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, dan malam Sabtu. Nah, dia bilang kalau malam minggu itu libur belajarnya untuk istirahat. Kemudian mulai belajar pukul 7 malam sampai dengan pukul 9 malam. Nah, itu untuk belajar di malam harinya, dia mulai dari jam 7 sampai jam 9. Nah, itu adalah contoh tadi yang meragakan yang pertama. Kemudian sekarang meragakan yang kedua. Nah, meragakan yang kedua, perhatikan di kotak yang kedua nih, yang ini ya kotaknya. Diajar di bumi, diaping ku ibu atau bapak. Diajarna dina meja, lampuna nu caang. Nah, jadi belajar di rumah didampingi oleh ibu atau ayah. Belajarnya di meja, lampunya yang terang. Nah, ini juga tadi di sini ada contoh meragakan yang kedua. Ya, jadi dia belajar di rumah didampingi oleh ibu atau ayah. Kemudian dia belajarnya di meja menggunakan lampu yang terang. Nah, itu contoh peragaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, samemeh diajar kudu maca doa. Saenggeus diajar oge kudu maca doa. Nah, ini tadi yang Bu Dede bilang. Sebelum belajar kita harus berdoa. Kemudian selesai belajar juga kita harus berdoa. Nah, itu ada 3 contoh peragaan yang bisa kita perhatikan dari tata tertib membaca buku tadi, ya. Kemudian selanjutnya silakan buka buku paketnya halaman 48. Ya, silakan di halaman 48. Nah, tadi kita sudah meragakan tata tertib membaca buku. Nah, sekarang Bu Dede minta kalian membaca tentang si Lengli. Ya. Nah, tentang si Lengli. Si Lengli ini adalah piaraan ya, atau ikan emas. Nah, peliharaan pahanta. Nah, pahanta senang memelihara ikan emas gitu. Nah, di halaman 48 ini ada cerita tentang Lengli. Nah, kalian silahkan baca. Untuk yang punya buku paket, langsung baca saja di buku paket kalian, karena takutnya foto Bu Dede ini ada yang kepotong-potong ya. Jadi lebih jelasnya di buku paket kalian. Nah, untuk yang tidak ada bukunya, silahkan langsung baca saja di sini yang di layar Bu Dede. Semoga saja bisa jelas terlihat ya. Nah, kemudian, tadi kan kita sudah, Bu Dede bilang kita sudah belajar baca tentang tata tertib baca buku. Nah, ini ada salah satu wacana atau cerita tentang si Lengli. Kalian silahkan baca, kemudian kerjakan tugasnya. Ya, nih kerjakan tugasnya sudah Bu Dede terangkan di sini. Pancen atau tugas. Kerjakan latihan soal tentang si Lengli halaman 48. Kerjakannya menggunakan bahasa Sunda saja ya. Tidak perlu menggunakan bahasa Indonesianya. Ya, jadi kalian tidak perlu banyak-banyak menulis. Kemudian kerjakan di buku PS Sunda langsung jawabannya saja. Nah, ini maksud Bu Dede, kerjakan di buku PS Bahasa Sunda, tuliskan jawabannya saja. Ini untuk yang sudah punya buku ya nak ya. Jadi untuk yang belum ada bukunya silahkan tulis soalnya. Soalnya kalau misalkan nanti nggak ada bukunya, nanti bingung kalian jawab yang mana
gitu. Nah, tadinya Bu Dede mau kalian langsung kerjakan di buku paketnya, tapi di sini tidak ada kolom untuk kalian mengerjakan. Jadi agar lebih rapi, Bu Dede minta kalian mengerjakan di buku PS Bahasa Sunda saja ya, agar lebih rapi. Kemudian foto dan kirimkan jawabannya ke Google Classroom. Nah, jadi kalian foto kemudian kirimkan ke Google Classroom ya. Ingat tugas yang ini dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan hanya yang di halaman 48 saja. Ya, kalian terapkan tadi tata tertib membaca. Ya, mulai dari kalian harus berdoa sebelum membaca, kemudian baca dengan seksama, bacanya tidak boleh sambil tiduran, kemudian kalian harus fokus bacanya, badannya yang tegak, jarak mata kalian 30 cm ya. Dan setelah selesai mengerjakannya, kalian silakan berdoa. Gitu ya. Jadi terapkan tata tertibnya ke dalam tugas hari ini. Oke, sekian penjelasan dari Bu Dede. Semoga dapat kalian pahami dan tidak semoga apa yang dibicarakan Bu Dede tidak terlalu terbelit-belit ya nak ya. Jadi kalian bisa paham. Jika ada salah-salah kata, Bu Dede mohon maaf. Semangat untuk kita semua. Jaga kesehatan. Hatur nuhun.